Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul Exodus. Kita sudah membahas Exodus bagian pertama di awal bulan sampai bulan April. Dan saat ini kita ada di bagian kedua. Dan ini adalah khotbah minggu keempat. Nah, bagi saudara yang belum mendapatkan buku pemandu Exodus bersama dengan khotbah ini, saudara bisa dapatkan di Tokopedia Gibeon Church. Saudara bisa melihat di sini ada pertanyaan diskusi untuk small group dan juga ide untuk pemuritan keluarga dan beberapa fakta-fakta lain mengenai kitab Keluaran yang berhubungan dengan Injil dan apa kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Saudara make sure untuk mendapatkannya. Nah, kalau saudara belum mengikuti khotbah Exodus bagian 2, saudara juga bisa cek YouTube channel kami yang judulnya adalah Gibeon Church Surabaya, atau saudara bisa cek di Spotify channel kami, atau mungkin download app di Google Play Store atau iTunes Play Store, di mana saudara bisa mendapatkan app Gibeon dan di sana saudara bisa menonton khotbah-khotbahnya. Kalau saudara tidak suka menonton, saudara bisa membaca ringkasan khotbahnya masing-masing. Nah, juga saudara, hari ini adalah khotbah keempat dari Exodus bagian kedua dan judul khotbah hari ini adalah The Path of Life. Ayat nas hari ini adalah Keluaran 20 ayat 1 sampai 21 dan saya akan mempersilahkan saudari Ines untuk bisa membacakan ayatnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Keluaran 20, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya, tetapi juga melakukannya di dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 1, saudara bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan terhadap bangsa Israel. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sekali lagi, ini adalah pattern, ini adalah pola dari Injil. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dulu. Dari perbudakan.
Bukan karena bangsa Israel menaati hukum Taurat atau bangsa Israel baik di hadapan Tuhan. No, hukum Taurat belum dikasih, saudara. Bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bangsa Israel tidak layak untuk mendapatkan semuanya itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dan Tuhan menyelamatkan itu karena apa? Karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena kasih karunia-Nya terhadap bangsa Israel. Baru dari situ, di pasal ini Tuhan memberikan 10 perintah Allah. 10 hukum, the 10 commandments. Nah, poin saya hari ini ada 4, saudara. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah apa saja 10 hukum itu. Kemudian mengapa Tuhan memberikan 10 hukum itu. Dan kemudian makna dari 10 hukum itu tuh di bagian yang kedua. Saya akan jelaskan. Dan kemudian yang bagian yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan Injil. Dan kemudian bagian yang keempat adalah bagaimana aplikasi Injilnya atas hidup kita sekarang. So we have a lot to cover today. So kita akan langsung saja masuk ke dalam 10 hukum Taurat itu yang digambarkan di kitab Keluaran pasal ke-20 ayat 1-20. Ya saudara, kita akan lihat. Nah yang pertama, apa saja 10 hukum itu? Nah seperti tadi saudara sudah dengar melalui pembacaan firman Tuhan, 10 hukum itu ada 10. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat sampai ayat yang keenam intinya berbicara apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kemudian yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Jangan mencuri. Yang kedelapan, ayat 15, saudara bisa baca sendiri. Ayat yang ke-16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian ayat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, istri sesamamu, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Wow, saudara lihat ini ya. Ini adalah hukum Allah. Tuhan memberikan hukum tersebut kepada bangsa Israel. Nah saudara, mungkin saudara tanya, ya saya sudah tahu semua hukum itu. Tetapi kenapa sih Tuhan itu memberikan 10 hukum ini? Ini kita akan masuk dalam poin saya yang kedua. Mengapa Tuhan memberikan 10 hukum ini? Saudara, sangat mudah untuk kita memikirkan hukum secara negatif. Kita sering kali melihat hukum sebagai suatu peraturan yang membatasi. Tetapi kalau saudara dan saya kita pikir dan kita mulai menelaah ulang tentang hukum. Suatu pemerintahan yang memiliki hukum yang kuat adalah suatu kabar baik bagi masyarakatnya. Betul atau tidak? Saya sering sekali ngobrol-ngobrol tentang sebuah pemerintahan kepada teman-teman. Dan setiap kali kalau kita bicara tentang contoh negara di Amerika Serikat atau bahkan negara-negara di Eropa dan kita bandingkan dengan negara-negara berkembang atau negara-negara ketiga, mereka selalu berbicara apa? Kenapa kok negara-negara berkembang dan negara ketiga itu selalu banyak korupsi, selalu banyak eksploitasi, selalu banyak misuse of power. Jadi salah penggunaan kekuasaan. Orang yang berkuasa selalu memanipulasi yang lemah. Orang yang berkuasa selalu mengeksploitasi yang lemah. Kenapa? Itu lebih rentan di negara ketiga atau negara berkembang. Meskipun saya melakukan ini secara general ya saudara ya. Ada juga negara maju yang melakukan seperti itu. Tetapi kenapa kerentanan itu lebih terlihat di negara ketiga atau negara berkembang? Karena hukumnya tidak kuat. Hukum menunjukkan, menggambarkan pembuat hukumnya. Hukum juga menunjukkan penegak hukumnya. Betul atau tidak, saudara? Nah, pada waktu kita memikirkan suatu pemerintahan yang memiliki hukum yang kuat, itu adalah kabar baik bagi masyarakatnya, dimanapun tempatnya. Karena saudara, kalau tanpa hukum, sebuah negara itu pasti akan alternatifnya atau konsekuensinya. Itu adalah anarki atau kekacauan. Betul atau tidak, saudara? Di mana-mana setiap kali hukum itu tidak digubris akan terjadi kekacauan. Di mana yang kuat selalu mengeksploitasi yang lemah tanpa ada yang menindak. Nah, saudara perlu tahu bahwa bangsa Israel saat itu 50 hari baru keluar dari Mesir. Camkan ini. Berapa hari? 50 hari. Sebelum Tuhan memberikan hukum-hukum ini, orang Israel itu ada di bawah perbudakan Mesir.
Sekarang mereka berdiri di depan Gunung Sinai dan menerima 10 perintah Allah. Bagi bekas budak, perintah ini terdengar seperti deklarasi pembebasan. Bukan suatu belenggu perbudakan baru, bukan saudara. Bukan suatu pemaksaan dari Tuhan, bukan. Karena selama ini mereka ada di bawah perbudakan Mesir, di bawah pemerintahan Firaun. Nah, pertanyaannya masih sama. Poin saya yang kedua, mengapa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat ini, 10 perintah Allah ini? Nah saudara, jawabannya begini. 10 perintah Allah atau hukum Allah menggambarkan dan menunjukkan kehendak Allah, karakter Allah dan kekudusan Allah Tritunggal, Allah Yahweh. Nah di kitab Keluaran, saudara bisa melihat selama ini, saudara bisa lihat sini, saudara bisa melihat selama ini ada kontras antara apa? Firaun dan Mesir dibandingkan dengan Allah Yahweh, pembebas Israel. Betul saudara ya? Ada kontras. Mesir, kalau sudah mengikuti khotbah-khotbah yang lalu, adalah gambaran dosa dunia, kutuk dosa, perbudakan dosa. Firaun adalah gambaran iblis. Nah, melalui 10 perintah Allah, Tuhan menggambarkan, Tuhan ingin mengkontraskan, Tuhan ingin menggambarkan betapa berbedanya pemerintahan Firaun dan pemerintahan Allah Yahweh, Allah Tritunggal. Sangat berbeda. Nah di sini saya akan jelaskan satu demi satu bagaimana itu perbedaannya supaya saudara dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali kita jarang sekali membahas dari sudut pandang ini. Nah kenapa kok Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini? Kita akan bahas satu-satu, oke? Nah kalau saudara perhatikan di dalam 10 perintah atau hukum Allah, yang pertama dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa kok ada ini saudara? Saudara begini saudara perhatikan saya. Yang berkuasa di zaman Mesir, di zaman Firaun, dan bahkan sampai zaman sekarang, yang berkuasa selalu menindas dan mengeksploitasi yang lemah. Betul ya saudara? Karena ini adalah kecenderungan dosa manusia. Kalau ada orang kuat, maka orang kuat itu akan mengendalikan orang yang lemah. Tetapi dalam sistem kerajaan Allah melalui perintahnya, kita melihat bahwa melalui hukum yang pertama ini, jangan ada padamu Allah lain, ini mencegah manusia manapun untuk bertindak seperti Tuhan. Bertindak seperti Firaun. Untuk bertindak untuk menjadi seperti Tuhan. Dan saat manusia menuhankan sesuatu, mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkan hal itu, untuk menindas dan mengeksploitasi orang lain yang lebih lemah. Dan Tuhan memberikan hukum ini untuk memberikan suatu pandangan baru. Kalau sampai ada orang yang menyembah Allah selain aku, maka orang itu sudah menyalahi tatanan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan ingin memberikan suatu pandangan yang baru. Bahwa ini adalah otoritas tertinggi. Bukan Firaun, bukan raja yang otoriter, bukan diktator. Tetapi Tuhan yang mengawasi semua orang. Tuhan yang berdaulat atas bumi dan seluruh jagat raya, dialah otoritas tertinggi. Amin saudara. Nah hukum yang kedua dan ketiga, kita perhatikan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya langsung gabungkan 2 dan 3 ini. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan. Saudara harus tahu, di zaman Mesir dan Firaun, dewa-dewa yang disembah itu mendukung, digunakan oleh yang berkuasa untuk mendukung yang kuat dan yang ada di singgasana pemerintahan. Jadi dewa-dewa tersebut dan para dukun-dukunnya atau para imam-imam dari dewa-dewa tersebut, of course dipelihara oleh orang yang berkuasa. Sehingga semua dewa-dewa itu dipakai untuk mendukung sang penguasa. Jika Anda ingat di khotbah-khotbah lalu yang saya sampaikan, saya sempat menyebutkan bahwa simbol mahkota Firaun adalah seekor ular kobra berbisa yang siap menerkam. Itu adalah simbol dari Firaun sebagai dewa. Dan dewa-dewa yang melayani Firaun. Dan dipercayai Firaun sendiri memiliki kekuatan dewa di dalam dirinya. Namun kita melihat bahwa Tuhan melalui perintahnya yang kedua dan yang ketiga, bahwa Tuhan lebih besar daripada dewa manapun. Tuhan Yahweh tidak dapat dimanipulasi, disogok dan digunakan untuk kepentingan dan keuntungan
pribadi yang berkuasa dimanapun di dunia ini. Gak boleh sumpah-sumpah untuk memanipulasi orang untuk keuntungan pribadi. Sering sekali dulu kalau saudara perhatikan, aku sumpah demi ini. Bahwa ternyata dia bohong, tetapi dia menggunakan itu semua untuk keuntungan pribadi. Dan Tuhan mau kasih perintah kedua dan ketiga untuk menunjukkan bahwa you cannot play around. Saudara tidak bisa bermain dengan Tuhanan. Saudara tidak bisa bermain dengan dewa-dewaan. Amin saudara. Nah ini yang menjadi latar belakang dari hukum-hukum tersebut. Dan hukum yang keempat dikatakan apa? Kuduskanlah hari Sabat. Kenapa kok ada ini saudara? Kenapa? Kalau saudara ingat, bangsa Israel ada di bawah perbudakan Mesir, di bawah Firaun. Saudara tahu, Firaun adalah raja yang kejam. Pekerjaan dan produksi atas pekerjaan orang Israel itu dipaksa harus berproduksi setiap hari. Tidak pernah dibatasi, tidak ada batasnya. Dan mereka dieksploitasi dan disiksa seperti kerja rodi, saudara. Maka semua pekerja yang lemah akan selalu dipaksa dan dieksploitasi oleh suatu kekuasaan yang lebih berkuasa. Tetapi Tuhan melalui perintahnya menetapkan batasan untuk pekerjaan dan produksi. Tuhan menetapkan bahwa perlu ada hari istirahat untuk semua orang. Terutama mereka yang mungkin rentan terhadap pekerjaan yang berlebihan. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya ada hari Sabat. Dan dia menunjukkannya pada saat penciptaan. Di hari ke-6 dia berkata semuanya sangat baik. Pada waktu dia menciptakan manusia Adam dan Hawa dia berkata bukan hanya baik saja tetapi sangat amat baik. Dan hari yang ke-7 dia beristirahat dan menikmati ciptaannya. Dan inilah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Untuk kita sadar bahwa kita tidak hidup untuk bekerja. Tetapi kita bekerja untuk hidup memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya ada di dalam perintah keempat. Nah kalau saudara perhatikan di perintah kelima dan saya akan langsung jump ke perintah ketujuh. Kenapa kok saudara-saudara lihat di sini? Perintah kelima adalah hormatilah ayah ibumu dan perintah ketujuh adalah jangan berzina. Kenapa saya langsung berbicara tentang hal itu? Karena ada hubungannya dengan family. Ini ada hubungannya dengan keluarga. Saudara perlu tahu bahwa keluarga begitu rentan untuk hancur dan rusak karena pemberontakan terhadap otoritas. Orang tua yang otoriter, anak-anak yang memberontak, perselingkuhan suami atau istri yang tidak setia terhadap satu dengan yang lain. Maka apa yang terjadi? Keluarga hancur berantakan. Anak-anak memberontak, orang tua saling membunuh, orang tua dan anak saling membunuh, bertengkar. Suami istri tidak lagi menghargai pernikahannya. Inilah sebabnya Tuhan memberikan perintah kelima dan perintah ketujuh. Jangan berzina, hormati. Kalau kamu sudah melakukan covenant in marriage, itu seperti Tuhan dengan umatnya. Biarlah engkau setia terhadap satu dengan yang lain. Kemudian kalau engkau adalah seorang anak, hormati otoritas seperti engkau menghormati Tuhan. Dan seterusnya saudara. Saudara perlu sadar bahwa ini adalah background yang menjadi alasan hukum-hukum ini diberikan kepada orang Israel. Dan kemudian kalau saudara perhatikan hukum yang keenam. Kenapa hukum yang keenam itu ada? Jangan membunuh. Saudara perhatikan. Yang lemah, yang orang-orang yang kecil itu sangat rentan terhadap tindasan. Sangat rentan terhadap kekerasan. Dan tidak dihargai hidupnya. Sehingga orang lemah sering dibunuh pada zaman itu. Di kerajaan Tuhan melalui perintahnya mengembalikan rasa hormat dan derajat manusia. The dignity of man untuk semua kehidupan manusia. Supaya mereka dihormati. Meskipun mereka miskinnya seperti apapun. Kehidupan dan kematian itu adalah haknya Tuhan. Tidak boleh ada seorang manusia yang lain yang mau menghabiskan dan menghabisi kehidupan orang lain. Karena itu adalah haknya Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-13 dikatakan hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Kalau sudah lihat hukum yang ke-8. Saya loncatin yang 9 kita akan ke-10. Jadi sudah lihat jangan mencuri. Kemudian yang ke-10 dikatakan apa? Jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara. Nah saudara kita perhatikan. Ini ada kesamaan terus ya.
Yang lemah, orang kecil, rakyat jelata itu rentan terhadap eksploitasi oleh yang kuat, yang punya tanah banyak, yang punya kekuasaan, yang lebih powerful secara ekonomi. Coba saudara bayangkan, bagaimana biasanya saudara lihat cerita-cerita dimanapun di dunia, bagaimana yang kaya, bagaimana yang berkuasa selalu mengeksploitasi yang lemah. Nah, Tuhan melalui hukumnya yang ke-8 dan yang ke-10. Jangan mencuri. Kemudian di ayat yang ke-17. Di ayat yang 17 ini. Jangan mengingini rumah sesamu. Jangan mengingini istri tetanggamu. Kenapa? Tuhan ingin melindungi yang lemah dan rentan. Di kerajaan Tuhan yang berkuasa. Di dalam sistem kerajaan surga. Yang berkuasa. Yang dikasih lebih banyak sumber daya. Justru seharusnya menjadi hamba bagi yang berkekurangan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau kamu melihat janda miskin, kamu melihat anak yatim piatu, kamu melihat orang miskin, kamu perlu membantu mereka. Karena saat kamu menolong mereka, kamu memberi makan aku. Wow, kenapa dia berbicara seperti itu? Karena Tuhan tidak mau yang berkuasa menindas dan mengeksploitasi yang lemah. Kenapa harus ada hukum ini? Karena itu adalah natur dosa manusia. Manusia berdosa kalau dikasih kekuasaan, cenderung menggunakan kekuasaan dan kekuatan itu untuk memanfaatkan yang lemah dan yang rentan. Betul saudara? Saya bahkan melihat bahkan orang Kristen pun melakukan hal tersebut. Itulah sebabnya saudara perlu mengetahui kenapa Tuhan memberikan hal-hal tersebut. Kemudian yang hukum yang ke-9 dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kenapa kok Tuhan memberikan hal ini? Begini saudara, yang lemah, kecil, orang kecil dan rakyat jelata seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang adil. Dalam kerajaan Allah, Tuhan melalui perintahnya, kita melihat bahwa perintah ke-9 diperlukan apa? Ada integritas dan ketidakberpihakan dalam sistem justice, dalam sistem hukum peradilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dan kamu berdosa bukan di hadapan hakim. Kamu berdosa bukan di hadapan manusia, tetapi kamu berdosa di hadapan Tuhan. Wow. Nah saudara, saya harap saudara bisa melihat ini semua ya. Latar belakang dari semuanya itu. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel dan dia ingin menunjukkan karakternya. Dia ingin menunjukkan siapa dia. Dia ingin menunjukkan kehendaknya. Dan dia ingin menunjukkan kekudusannya kepada bangsa Israel. Yang selama 430 tahun mereka sudah terbiasa dengan sistem Mesir. Mereka sudah terbiasa dengan cara pikir Mesir. Dan itulah sebabnya pada waktu hari ke-50 setelah mereka mempersembahkan korban Paskah, Passover. Hari ke-50 mereka ada di Gunung Sinai dan menerima hukum-hukum ini di hadapan Allah Yahweh. Nah kalau sudah perhatikan hukum ini apakah masih berlaku? Di dalam Matius 22 ayat 36-40 ada seseorang Farisi yang bertanya kepada Yesus. Seorang ahli hukum bertanya kepada Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menyimpulkan semua hukum Taurat termasuk 10 perintah Allah ini dalam 2 kalimat. Ayat 37 dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oh ternyata ini baru yang pertama. Dan hukum yang kedua, loh aku pikir 10 hukumnya. Ternyata dia cuma hanya katakan 2 hukum. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang pertama. Kemudian yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi sama pentingnya. Ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, saudara baca sama-sama dengan saya. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara. Wow, saudara perhatikan di sini. Saya pikir 10, kok jadi 2? Nah disinilah saudara melihat Yesus meringkas 10 hukum perintah Allah ini. The 10 Commandments menjadi 2 bagian. Kalau saudara perhatikan tadi saya sudah bagi, tetapi belum saya kasih judul. Kalau saudara bisa lihat tadi, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat adalah apa? Yang
tulisan kuning adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti tanda salib, ada yang vertikal. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan berusaha, saudara bisa lihat sini, jangan berusaha memanipulasi Tuhan untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Jangan jadi workaholic, hidup untuk hal yang fana. Dan saudara lupa untuk bisa menikmati dan bisa beristirahat di dalam kehendak Tuhan dan hadirat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kemudian bagian yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama. Kalau tadi vertikal, sudah bisa lihat di sini, vertikal, kemudian hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah horizontal, hubungan manusia dengan sesamanya. Anak dengan orang tua, manusia dengan sesamanya. Istri dan suami, suami dan istri, manusia dengan masyarakatnya, manusia dengan tetangganya. Ini berbicara tentang apa yang dikatakan Yesus di Matius tadi, bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sekali lagi saudara bisa melihat 10 perintah atau hukum Allah ini menggambarkan apa? Kehendak Allah. Menunjukkan apa? Karakter dan kekudusan Allah Tritunggal. Dan bagaimana kontrasnya dibandingkan dengan Mesir dan Firaun. Saya mau tanya sekarang. Saudara mulai mengerti ini semua. Problemnya apa? Apakah manusia bisa melakukannya? Kalau saudara melihat ini semua, oh begini ya ceritanya ya. Apakah kita bisa mengikutinya? Saya rasa jawabannya sudah jelas, saudara. Bahkan Alkitab pun berkata, Yakobus 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap apa? Seluruhnya. Saudara bisa lihat sini. Artinya begini, kalau saudara sudah jatuh dalam dosa, dalam satu hukum saja, dan yang 9 saudara mungkin mengikutinya, maka yang 9 yang saudara ikuti itu tidak masuk hitungan. Karena saudara kalau sudah gagal satu, artinya saudara gagal seluruhnya. Ini menunjukkan apa? Standar kekudusan Tuhan. Kalau saudara saya mempunyai sebuah mangkok, dan saya memecahkan 5 telur. Dan telurnya saya mau buat untuk menjadi sebuah adonan telur. Tetapi saya waktu pecahkan telur ke-6, ternyata telur ke-6 itu busuk. Apa yang terjadi? Saudara tidak bisa membuat adonan itu menjadi sesuatu yang layak untuk diberikan, untuk dimakan. Saudara sudah mendengar mungkin ilustrasi ini berkali-kali. Tetapi begitu juga dengan hidup kita. Begitu kita gagal dalam satu, sebenarnya semuanya itu gagal. Kita gagal terhadap seluruh hukum Taurat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kebaikan dan kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berbangga terhadap semuanya itu. Bahkan Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 21. Kalau dikatakan kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22-nya, Matius 5 ayat 22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa di sini yang gak pernah marah? Kita semua pernah marah. Kita disamakan dengan membunuh seseorang. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini juga berlaku untuk istri kepada laki-laki lain atau suami kepada perempuan lain. Siapa di antara kita, semua yang pernah di sini, gak pernah berpikir seperti itu. Saya yakin kita semua sudah gagal dalam hal ini. Inilah yang membawa kita. Mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat ini? Mengapa Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini? Yang kedua adalah apa? 10 perintah atau hukum Allah ini menunjukkan apa? Ketidakmampuan dan keberdosaan manusia serta kebutuhan kita akan penyelamat. Disinilah kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Bagaimana kaitannya dengan Injil? Karena kita sudah belajar itu semua dan kita belajar bahwa ternyata 10 hukum Taurat itu impossible. Tidak mungkin untuk bisa kita lakukan secara sempurna.
menunjukkan ketidakmampuan kita, keberdosaan kita, serta kebutuhan kita akan seseorang penyelamat. Karena tidak mungkin kita menemukan solusi dengan kekuatan kita sendiri. Makanya saya sedih kalau kita berpikir bahwa kita bisa self-help. The problem with self-help is self. Bagaimana kita bisa menolong diri kita sendiri kalau diri kita sendiri adalah sumber masalahnya. Karena kita adalah orang berdosa. Dan kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Bagaimana kaitannya dengan Injil. Nah, saudara perlu sadar bahwa Matius 5 ayat 17 berkata apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi lihat di sini yang kuning, saudara, kita baca sama-sama yang kuning 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara bisa lihat sini. Saudara, disinilah kaitan hukum Taurat 10 perintah Allah dengan Injil. Yesus tahu, Bapa di surga tahu, Allah Tritunggal tahu bahwa manusia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi umatnya, itulah sebabnya dia yang turun. Dia yang datang untuk menyelesaikan dan untuk menggenapi apa yang kita tidak mampu lakukan dan tidak mampu selesaikan. Yesus datang untuk menggenapi semua hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Dan disinilah saudara bisa masuk dalam gospel connection. Saudara terus terang di dalam beberapa minggu ini saya menyiapkan firman ini, saya cukup bergumul untuk menemukan apa yang menjadi kabar baik dari hukum Taurat. Tetapi saya menemukan sesuatu yang sangat menyegarkan hati saya secara pribadi. Dan saya berdoa ini dapat menyegarkan hati saudara juga. Saya menemukan tulisan kuno dari seorang teolog di abad-abad awal yang berbicara mengenai paralel hubungan antara Gunung Sinai dan Pentakosta. Penulisnya adalah Augustine de Hippo, Santo Agustinus de Hippo. Dia menyoroti hubungan paralel antara pemberian hukum 10 perintah Allah kepada Israel di kaki Gunung Sinai dan dihubungkan dengan Pentakosta. Kalau saudara perhatikan di sini, di Keluaran 20 dikatakan apa? Ayat 18. Saya sudah hampir selesai, saudara. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya ada dikatakan api yang menyala-nyala. Dan kemudian ayat 19 mereka berkata kepada Musa, engkau saja yang berbicara kepada kami, dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara bisa lihat di sini. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah bangsa Israel mempersembahkan korban Paskah pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dan pada waktu itu mereka melihat kengerian Tuhan. Mereka melihat api menyala-nyala, halilintar, asap, dan gunung itu bergoncang. Mereka gak berani mendekat, mereka hanya melihat dari jauh. Sehingga harus Musa yang masuk kepada gunung itu di dalam awan kelabu untuk ketemu dengan Tuhan. Di mana gospel connection-nya? Disinilah saudara yang disoroti oleh Augustine de Hippo. Dikatakan bahwa di Sinai 10 hukum Allah diberikan 50 hari setelah Israel mempersembahkan korban Paskah, Passover. Di Pentakosta, Roh Kudus turun berupa lidah api 50 hari setelah domba Paskah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, mati disalibkan. Kalau saudara perhatikan, waktu Yesus ada di atas kayu salib, waktu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia menanggung semua pelanggaran-pelanggaran seluruh umat manusia. Seluruh umat Allah yang sudah
dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, tetapi dosanya itu ditimpakan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada Kristus Yesus. Itulah sebabnya dia mengalami perpisahan antara anak Allah dengan Bapa di surga. Dan pada saat itu ada gempa bumi, ada sesuatu yang sangat mengerikan. Hal-hal yang mengerikan itu diserap. Hal-hal yang merupakan the wrath of God, murka Allah itu diserap oleh Yesus. Supaya saudara dan saya menerima apa yang dimiliki Yesus adalah kebenaran Kristus, kekudusan Kristus dan kemuliaan Kristus. Itu diberikan kepada kita orang berdosa. Dan pada waktu dia berkata, sudah selesai, apa yang terjadi? Tirai yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus itu sobek dari atas ke bawah. Di mana dulu orang kalau mau ketemu dengan Tuhan, mau ketemu dengan roh dari Allah itu, mereka harus completely, harus kudus. Kalau tidak mereka akan mati. Tetapi pada waktu Yesus sudah menanggung semua hukuman dosa, tirainya tersobek. Tidak ada lagi pemisah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, 50 hari setelah peristiwa itu, api yang menyala-nyala di Gunung Sinai, di Pentakosta tidak lagi menakutkan. Tetapi api itu hinggap di kepala murid-murid Yesus Kristus. Api itu ada dan memenuhi setiap murid-murid Kristus. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4a. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Coba saudara baca dan simak. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, baca sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sama-sama ada apinya, sama-sama ada tiupan angin keras, sama-sama 50 hari. Yang satu 50 hari yaitu domba Passover. Yang ini domba Allah menjadi korban tebusan seluruh umat manusia. 50 hari kemudian ada goncangan. Tetapi yang ini umat Tuhan tidak jauh, tidak hanya menonton, tetapi Tuhan yang mendekat. Apinya turun ke atas setiap mereka sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Bukankah ini kabar baik? Roma 8 ayat 3-4a dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Perhatikan saudara. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa tidak menerima hukuman, tetapi dia yang menanggung hukumannya. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut apa? Roh. Inilah kebenarannya saudara. Di Sinai Tuhan menulis hukum 10 perintah Allah di atas 2 loh batu. Tetapi di hari Pentakosta, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan menuliskan hukumnya melalui Roh Kudusnya di dalam hati umatnya. Hukum Tuhan tidak lagi terpampang atau tertulis di luar, tetapi sekarang ada di dalam setiap kita. Setuju katakan amin. Saudara, ini merupakan kabar baik. Kenapa? Tadi dikatakan apa? Di ayat yang Roma 8 ayat ke-4a dikatakan apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut apa? Roh Kudus. Saudara tahu? Inilah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya. Mereka sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, bahwa akan ada suatu perjanjian baru, akan ada suatu era yang baru. Di Yeremia, saya pilih salah satu aja, di Yeremia 31 ayat 32-33. Bukankah seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu
Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Saudara lihat di sini, ini ketidakmampuan manusia. Ini ketidakmampuan kita, kecenderungan dosa kita. Dikatakan apa? Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Manusia gak bisa melakukannya. Tetapi lihat ayat yang ke-33. Ini sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam apa? Batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka menjadi umatku. Wow. Luar biasa saudara. Saya berdoa biarlah hari ini saudara sadar. Betapa akbarnya rencana penebusan Allah. Dia mengejar saudara. Dia mencari saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia bahkan mau tinggal di tempat yang paling dekat dengan saudara. Aspek yang terakhir, bagaimana aplikasi Injilnya atas hidup kita sekarang. Saudara, kita perlu sadar bahwa kalau saudara ada di dalam Kristus, artinya saudara bukan hanya punya Alkitab yang merupakan set of writing, merupakan sebuah kumpulan tulisan. Tetapi kalau tulisan itu mati, tidak ada gunanya. Saudara bukan cuma hanya punya suatu gambaran atau mimpi atau mungkin imajinasi tentang Tuhan. No. Tetapi yang saudara punyai adalah Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudusnya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu tidak jauh. Saudara bahkan tidak perlu mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di tempat yang paling dekat di dalam hati kita. Dia tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak pernah jauh dari saudara. Galatia 3 ayat 23 sampai 27 dikatakan begini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi saudara bisa lihat sini, memang di zaman dulu penuntunnya adalah hukum Taurat. Di zaman perjanjian lama penuntunnya adalah hukum Taurat. Tetapi sekarang, kita baca sama-sama ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sudah bisa lihat sini. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Kenakan Kristus. Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda, itu adalah Roh Kristus. Kenakan Dia setiap hari. Hidupi identitasmu di dalam Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalamku. Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami penderitaan. Saudara mengalami pergumulan. Saudara mengalami masalah yang bertubi-tubi. Saudara mengalami masalah keuangan. Saudara mengalami masalah sakit penyakit. Saudara jangan takut, karena Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kenapa saudara? Saudara bukan cuma hanya punya hukum. Saudara bukan cuma hanya punya seperangkat tulisan. Hukum Taurat Musa itu sudah digenapi oleh Kristus. Diganti oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya kasih contoh saudara. Saya kasih contoh sedikit ilustrasi sebelum kita akhiri. Waktu kita masih kecil, orang tua kita biasanya ngomong apa? Ngasih banyak sekali peraturan, betul ya? Mandi, makan, olahraga. Kalau mau keluar rumah izin. Kalau mau pergi kemana-mana harus minta izin. Sapa, hormat, harus bersih, harus sopan. Kalau makan harus sopan. Kalau mau pergi dari meja makan harus minta izin. Itu adalah perintah, betul saudara ya? Peraturan, perintah yang bagus untuk anak Anda yang kecil dan remaja. Tetapi waktu mereka mulai menginjak dewasa, saudara tahu? Peraturan-peraturan itu sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Anak Anda sudah menginternalisasikan
prinsip-prinsip yang sudah diajarkan. Betul ya saudara? Mereka tidak lagi terikat oleh peraturan supaya orang tua senang. Sudah tidak lagi. Kenapa? Karena mereka sudah hidup dan itu menjadi darah daging di dalam kita. Sudah tahu bagaimana caranya membawa diri dan menjaga diri. Anda tidak lagi minta izin lagi untuk meninggalkan meja atau untuk sopan. Kenapa? Karena Anda akan sopan dengan sendirinya. Anda akan melakukannya dengan waktu yang tepat dan Anda akan melakukannya dengan baik. Kenapa? Itu sudah diinternalisasi dengan cara yang sama. Hukum Taurat Musa tidak lagi diperlukan karena Roh Kudus sudah menginternalisasikan bagi kita kehendak Allah. Dan lebih dari itu, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberdayakan kita sehingga kita dapat menuruti semua firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh Kristus yang tinggal di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi saudara, kalau saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi masalah, saudara bingung, saudara gak tahu kemana saudara harus pergi. Saudara, sebenarnya saudara sudah tahu. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara, saya kasih kesaksian di mana bertahun-tahun yang lalu saya pun juga pernah mengalami goncangan yang begitu besar. Sampai saya sempat hampir putus asa. Sudah kepingin mati saja. Sudah sepertinya kepingin meninggalkan dunia ini. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang saya banggakan hancur lebur. Apa yang saya pegang itu semuanya dilucuti seakan-akan. Dan di sana saya tidak bisa lari kemana-mana. Saya hanya bisa menangis. Saya hanya bisa duduk diam dan depresi, saudara. Tetapi disitulah saya tahu dan saya yakin Tuhan selalu berbicara melalui firman yang saya baca, melalui radio yang saya dengar, melalui teman-teman yang saya temui. Saya ketemu sama beberapa mentor yang bilang sama saya, you know, kamu gak perlu minta untuk Tuhan mengubah masalahmu, mengubah situasimu. Tapi Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat di dalam hidup kita, maka apapun yang kita alami saat ini diizinkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingin lebih suka untuk mengubah kita daripada mengubah keadaan kita. Tapi ingat, jangan pernah takut. Karena yang menjadi janji yang terbesar dan terbaik adalah penyertaannya yang sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan pada waktu itu waktu mendapatkan suatu konfirmasi demi konfirmasi bahwa penyertaan Tuhan adalah harta yang paling berharga yang saya miliki. Karena sekarang bukan tentang hukum Taurat yang harus saya lakukan, bukan tentang seperangkat peraturan yang harus saya ikuti, tetapi suatu pribadi yang begitu dekat dengan saya, yang tinggal di dalam saya, yaitu Roh Kristus sendiri, yang bersama-sama dengan saya, menjadi penghibur saya, menjadi penuntun saya, menjadi penolong saya. Dan di saat itulah saya mulai melihat apa yang ada di sekeliling saya. Kalau ini diizinkan Tuhan, maka saya mulai mengambil inventory atas hidup saya. Gereja yang saat itu Tuhan tempatkan, pekerjaan yang saat itu Tuhan percayakan, sekolah yang saat itu Tuhan berikan. Maka saya melakukan semuanya bukan lagi dengan kepala yang penuh dengan depresi, tetapi saya melakukannya karena saya tahu ini diizinkan Tuhan. Maka saya tetap mau menjadi pengelola yang setia. Saya mau belajar untuk rest di dalam damai sejahtera Tuhan, karena saya tahu saya sudah ditebus. Saya yang sudah menerima cucuran darah Kristus, yang dosanya merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Maka saya tahu saya akan dipelihara. Maka saya tahu saya akan selalu dipegang Tuhan. Saya tahu langkah saya akan dituntun dan ditetapkan oleh Tuhan. Akhirnya saya mulai mengalihkan perhatian saya dari diri saya dan mulai memandang kepada Kristus. Saya tidak lagi menaruh diri saya sebagai pusat dari segala sesuatu, tapi saya menaruh Kristus, menaruh Tuhan, menaruh kemuliaannya. Karena itu adalah harta yang paling berharga yang saya miliki dibandingkan semua yang dunia tawarkan. Hukum Taurat Musa sudah digenapi oleh Kristus, diganti oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Maka saudara lihat ayat yang terakhir.
kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus, maka saudara gak akan marah lagi. Pada waktu itu saya sempat marah. Tapi waktu saya mulai mengalihkan perhatian saya dari masalah saya, mengalihkan perhatian saya dari diri saya mengalihkan perhatian saya kepada Kristus. Saya melihat perhatian saya kepada salibnya. Melihat perhatian saya kepada hanya anugerah kasih karunia-Nya yang begitu mulia. Disinilah saya tidak marah lagi. Tapi saya jadi banjir dengan sukacita. Banjir dengan kasih Tuhan. Banjir dengan damai sejahtera. Saya jadi bisa tekun menghadapi semua penderitaan. Bisa punya kekuatan. Dan saya tahu kekuatan itu bukan dari saya. Saya bisa tetap melayani. Mempunyai buah-buah roh di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu itu bukan karena saya. Tetapi karena Kristus yang tinggal di dalam saya. Amin. Saudara.